Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ismi Nurmaya Hati Mulai Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makalah untuk presentasi dengan judul Islamic Science History in Higher Education. Disiplin ilmu muncul abad ke-20 dalam beberapa dekade sejak akhir Perang Dunia Kedua. Bidang ini telah berkembang penuh. Adapun tokoh pendiri disiplin ini ialah George Sarton yang berasal dari Amerika. Dan saat ini mayoritas sarjana modern tidak lagi sependapat dengan Sarton karena ia memandang sejarah sains sebagai satu-satunya contoh nyata kemajuan manusia. Adapun pada tahun 1931, Boris Hessen dari Uni Soviet dalam makalahnya yang berjudul The Social and Economic Rules of Principia Newton menyatakan bahwa karya Isaac Newton yang paling terkenal diciptakan untuk memenuhi tujuan dan keinginan industri dan ekonomi abad ke-17. Adapun Hessen dalam tesisnya mempunyai pengaruh yang luas dalam sejarah sains barat, dikarenakan upaya fokusnya pada hubungan antara masyarakat dan sains dipandang sebagai sesuatu yang baru dan menginspirasi. Adapun maksud dari sejarah ilmu pengetahuan ialah sejarah kejeniusan individu dalam bertindak. Ada dari beberapa ilmuwan yang memakai metode eksternalisme atau cara di mana sains dan ilmuwan dipengaruhi dan dipandu oleh konteks mereka dan dunia di mana mereka berada. Kemudian ada metode untuk melakukan sejarah ilmu pengetahuan yang mendahului eksternalisme, dikenal sebagai internalisme. Jadi sebelum adanya metode untuk mengetahui sejarah ilmu pengetahuan menggunakan eksternalisme, dahulu sudah ada metode yang dikenal sebagai internalisme. Sejarah sains internalis berfokus pada rekonstruksi rasional teori-teori ilmiah dan menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai suatu proses yang terjadi sepenuhnya dalam ilmu pengetahuan dunia dari satu ide mengarah ke ide yang lainnya. Dalam praktiknya, batas antara internalisme dan eksternalisme bisa sangat tidak jelas. Tak satu pun dari pendekatan-pendekatan ekstrim ini memberikan gambaran yang lengkap. Adapun yang pertama, studi tentang sejarah ilmu pengetahuan ini telah berkembang dua arah yang mana saling melengkapi, mencerminkan sifat interdisiplinernya. Di satu sisi, ilmu pengetahuan sebagai sistem ide dan metode intelektual yang mendefinisikan sejarah internalnya sendiri, dan di sisi lainnya, ilmu pengetahuan dianggap berkaitan erat dengan sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian, mengapa pengajaran sejarah sains penting bagi negara-negara Islam? Ya, pertama dapat dilihat bahwasannya selama abad ke-20 beberapa buku populer bermunculan tentang pencapaian peradaban Islam. Di antaranya ada yang ditulis oleh para sarjana barat yang merupakan pengagum peradaban Islam, seperti buku Gustav Le Bon tentang peradaban Arab dan buku Siegfried Hanke tentang peradaban Arab juga. Namun, ya, dari tulisan-tulisan ini menimbulkan reaksi negatif dari beberapa orang muslim terpelajar yang mulai bertanya-tanya mengapa kita membicarakan masa lalu. Nah, bentuk reaksi negatifnya ini dicontohkan dengan pernyataan resmi tentang Konferensi Internasional Sains dalam Politik Islam di Islamabad pada tahun 1983. Konferensi ini
akan mencapai tujuan sebenarnya hanya jika para delegasinya dan bukannya berkutat pada masa lalu dan sekedar merefleksikan kejayaan Islam. Maksudnya adalah para penyelenggara dari konferensi ini ya menyatakan bahwasannya konferensi ini ya yang berjudul Konferensi International Sains dan dalam Politik Islam akan mencapai tujuan mereka hanya jika para delegasinya ini yang ikut berkontribusi dan bukannya hanya berkutat pada masa lalu dan sekadar merefleksikan kejayaan Islam. Yang mana mereka akan berkonsentrasi pada hal tersebut dengan menyajikan dan merekomendasikan program aksi nyata untuk kebangkitan pemikiran ilmiah dan semangat penemuan dalam politik Islam dengan tujuan untuk membawa negara-negara Islam setara barat dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya, dapat diketahui sepintas lalu tujuan tersebut adalah tujuan yang mulia, namun kenyataan mereka diselimuti oleh kesalahan besar. Di sini akan dibahas secara singkat mengapa sejarah ilmu pengetahuan Islam penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan modern. Ya, dilihat dari kutipan Sains dalam pandangan dunia muslim itu sendiri secara umum merupakan sejarah penting untuk memahami masa kini, dan jika kita tidak memahami masa kini, maka akan sulit bagi siapapun untuk merencanakan masa depan. Jadi kita harus pahami dulu masa kini dan akan bisa untuk merencanakan masa depan. Ditambah lagi dengan kutipan dari George Sarton bahwasannya masa lalu tidak dapat dipisahkan dari masa kini tanpa kehilangan yang menyedihkan, dan masa kini tanpa masa lalu itu membosankan dan tidak berarti. Sejarah sains sudah menjadi cabang pembelajaran akademis yang mapan di sebagian besar institut pendidikan di negara-negara maju, dan bagi negara-negara muslim hal ini bahkan lebih penting dibandingkan dengan prestasi besar peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kedokteran pada masa lalu. Berabad-abad yang lalu, dunia muslim sangat membutuhkan kebijakan sains yang bisa mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pengajaran sejarah ilmu pengetahuan Islam sangat penting dalam memberikan inspirasi kepercayaan pada pikiran dan jiwa orang-orang terpelajar. Mengikuti tren internasional, sejarah ilmu pengetahuan di negara-negara Islam harus mengadopsi keseimbangan antara sejarah ilmu-ilmu individual dan konteks sosial. Adapun pada abad ke-14, Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya memberikan teori tentang mengapa ilmu pengetahuan berkembang pesat di suatu masyarakat dan menurun di masyarakat lain. Dalam teorinya itu, ia mendahului Hesen dan Merton 6 abad sebelumnya. Yang mana dalam teorinya, ya, teori Ibnu Khaldun dalam epilog jilid 4 Sains dan Teknologi Islam STI bahwasannya keyakinan agama pribadi seorang ilmuwan tidak dianggap faktor pencapaian ilmiahnya. Peradaban yang makmur dengan perekonomian yang kuatlah yang menjadi penyebab lahan subur bagi berkembangnya ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, ilmu keislaman kita tidak mengetahui secara pasti lingkungan sosial pribadi, yaitu agama atau afiliasi mistik dari ilmuwan besar seperti Ibnu Al-Atam, Al-Biruni, Ibnu Sina, atau ilmuwan Islam besar lainnya. Walaupun Newton hidup pada abad ke-17, yang mana ilmuwan muslim telah hidup antara 7 hingga 9 abad sebelumnya. Tugas mempelajari lingkungan pribadi masing-masing akan menjadi tugas sejarah ilmu Islam yang mustahil. Di sisi lain, kita harus membahas faktor-faktor positif umum yang melatar belakangi kebangkitan tersebut, yaitu bahwasannya sejarah ilmu pengetahuan sudah menyebar luas di berbagai negara Islam.
Ya, studi tentang sejarah sains di sebagian besar negara-negara Islam berasal dari Suriah, Irak, Turki, Iran, Pakistan yang telah didirikan selama 70-an abad ke-20. Yang mana ketertarikan terhadap sejarah sains di Mesir sudah ada sejak tahun 40-an abad ke-20. Kemudian di Turki juga muncul dengan sejarawan sains terkemuka lainnya di bidang lain juga. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya sejarah ilmu pengetahuan ini sangat penting dan dibutuhkan untuk pembelajaran atau untuk pendidikan. Yang mana seperti yang dibahas tadi bahwasannya kita tidak bisa melupakan masa lalu karena untuk merencanakan masa depan kita harus memikirkan masa kini. Ya, cukup sekian dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.